wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Tegarsari 4 dan SD Tegarsari 5 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di modul 1.4. Nah, perkenalkan, nama saya Amal Harfiansyah. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11. Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang nantinya saya paparkan berkaitan dengan budaya positif. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan sehat, diberikan nikmat umur dan nikmat rezeki, sehingga kita semua masih melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah kita masing-masing. Kedua kalinya sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan materi budaya positif ini, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Baik ya Bapak Ibu, sebelum ini saya akan menyampaikan ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Jadi ice breakingnya itu apa? Ice breakingnya itu Bapak Ibu pikirkan satu buah kesukaan ya, kemudian nanti Bapak Ibu saling menebak daripada teman-temannya. Misalkan saya buah pisang, kemudian nanti Bu Dewi buah semangka, nanti Bu Feni buah apa, lalu diingat-ingat. Misalkan ini
saya bisa. Terus setelah selesai nanti ucapkan terima kasih ketika diberikan dan ditembak ya, ditembak. Misalkan gini, saya bisa dor semangat. Terus nanti Bu Dewi nembak lagi ya ke temannya, bebas ya. Jadi semua itu bisa rata. Oke, saya mulai dulu. Untuk saya pisang. Bu Dewi apa Bu Dewi? Bu Dewi jeruk. Bu Penny jambu. Bu Rika apa Bu Rika? Pepaya. Mangga. Terus anggur. Kemudian apel. Terus pisang sudah. Pisang sudah. Saya Leci, oke. Matoa, luar biasa. Buah plum ada Pak? Tenang, oke. Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Kita saling mengenal buah. Oke, nanti Bu Markis. Buah pir, semangka, jeruk, jambu, pepaya, mangga, anggur, apel, leci, matoa, plum, pir. Tak ulangi ya. Ini pir. Oke, ulangi. Pir, matoa, leci, terus apel, anggur, mangga, pepaya, jambu, jeruk. Oke, fokus ya Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi Bu Ika. Oke. Ya, saling mengingat nama-nama buah. Oke, ulangi ya. Nanti ini kan jeruk, jambu, pepaya, mangga, anggur, pir, leci, matoa, lampir. Oke. Nah, sekarang saya akan menembak dua leci. Jadi ketika saya menembak dua leci, maka Anda bilang terima kasih pisang. Saya leci. Lagi kamu pagi ya. Oke. Saya tembak dor plum. Saya plum dor mangga. Terima kasih Pak. Oke. Saya pepaya. Terima kasih pepaya. Saya leci. Apa itu? Iya. Gimana sih leci? Bener saya pir. Terus silakan nembak lagi Bu. Nembak yang belum. Tuh, jeruk. Salah ya. Apa itu? Terima kasih leci. Terima kasih. Ayo. Salah ya nggak apa-apa ya. Salah tadi belum fokus aja. Oke, nanti apa pir sini? Langsung tembak lagi yang belum Bu. Apa Bu? Apa sih? Pir apa? Ini apa? Ini apa itu? Bukan dia fokus. Terima kasih jambu saya mangga. Tunjuknya belum. Apa? Yang belum boleh bebas. Iya. Apa? Matoa ya.
jeruk. Nanti masalah saya siapa? Oke, terima kasih Bapak Ibu, hanya sedikit untuk membuat Bapak Ibu guru konsentrasi dan fokus ya. Nah, selanjutnya tujuan daripada desimalisasi ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menyebarkan budaya positif ini kepada lingkungan sekolahnya masing-masing. Kemudian pembahasan pada siang hari ini ada 6, yaitu pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, terus ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru, di materi yang pertama adalah disiplin positif. Pertanyaan pemantik dari saya, menurut Bapak Ibu, setuju tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang berani berpendapat? Ya, monggo silahkan yang bisa berpendapat. Setuju tidak bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Baik, terima kasih Pak ya. Pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak bagi saya pribadi kurang tepat, karena istilah hukuman adalah itu menjat atau ada sebuah jas ke anak. Jadi hukuman tidak tepat dalam. Terima kasih Pak Dias, kita kasih apresiasi ya. Ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, saya punya ide untuk apresiasi. Ide-nya apa? Yaitu tepuk wow gitu ya. Jadi kasih wow, kasih wow keren gitu ya. Mari kita kasih wow untuk Pak Dias. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, luar biasa. Nah betul, jadi yang namanya hukuman itu bisa memberhentikan anak pada saat itu, tapi tidak akan menghilangkan perilaku buruk anak secara menetap. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setuju tidak memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Penghargaan bisa memberi motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Bu Romi? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya setuju Pak. Setuju, oke. Terima kasih Bu Romi. Saya apa? Ayo kita kasih tepuk wow duduk buat Bu Romi. Tepuk wow, kasih wow, kasih O, kasih B. Wow, keren ya. Jadi yang namanya penghargaan menurut Bu Romi adalah setuju ya, oke. Tapi di dalam budaya positif ini penghargaan itu sudah tidak relevan lagi. Memang betul penghargaan itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Namun bagi sebagian anak yang sama-sama bekerja kerasnya dan anak itu kalah dengan satu orang itu, mani-mani bocah kue terus sing oleh juara, sehingga anak ini akan merasa dirinya sendiri motivasinya berkurang seperti itu. Nah di modul disiplin positif ini kita akan bedah apa sih yang namanya hukuman dan juga apa sih yang namanya penghargaan, seperti itu. Kemudian di sini ada perubahan paradigma. Saya akan mengumpamakan bahwa ketika kita punya sesuatu benda atau
hal yang kita sukai, ya. Kemudian kita pegang erat-erat di tangan kita. Terus apa yang akan dilakukan oleh teman kita seandainya teman kita ini meminta, ya. Jadi kita punya nih yang namanya sesuatu hal yang penting, terus atau benda yang kita senangi, yang kita sukai, lalu digenggam di tangan kita, dan teman kita ternyata suka dengan benda yang kita punya. Kira-kira teman kita itu akan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan benda yang kita miliki, ya kan? Bisa saja dengan cara membujuk, bisa saja dengan cara merayu, bisa saja dengan cara memaksa, bisa juga dengan cara apa lagi, menghadapi dan sebagainya. Lah, apa yang akan terjadi kira-kira Bapak Ibu? Contohnya nih, saya punya benda. Nah, Bu Dewi ini pengen benda yang dimiliki oleh saya. Nah, caranya bagaimana kira-kira? Apakah anak-anak ini mau memberikan benda itu atau sebaliknya mempertahankan? Ya, kira-kira bagaimana? Ada yang mempertahankan, ada juga yang memberikan. Karena apa? Ya karena ada juga yang memuji, berarti kayak meyakinkan seolah-olah saya ini benar. Kemudian ada juga menghati dan sebagainya. Nah, selanjutnya apakah yang menjadi ilusi dari peristiwa tadi? Yang jelas yang menjadi ilusi pada peristiwa tadi diantaranya guru mengontrol murid. Kita tahu ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Dan ini karena apa? Murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid dapat membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dalam mengembangkan dialog dirinya yang negatif dan menuju pada identitas yang gagal. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang mengandung nilai-nilai kebencian. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tertentu. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka yang panjang. Dan kita tahu, kita sering melakukan 4 ilusi itu dalam ketika kita melakukan pembelajaran, ya. Ketika kita menginginkan murid seperti apa, ada kita memaksa, atau mungkin karena kita membujuk biar anak mau. Kemudian juga kita melakukan penguatan positif dengan cara memuji anak, dan juga peran kita sebagai orang dewasa itu kan, orang dewasa berarti murid harus taat kepada kita, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Kira-kira siapakah? Ketika kita mencerminkan tadi benda yang kita genggam dengan erat-erat, karena itu suatu yang kita yang kita cintai, ya mungkin kita itu menghargai, itu luar biasa sekali kita. Itu lalu siapakah kontrol sesungguhnya? Monggo. Dari menanggapi pemateri bahwasanya siapa kontrol yang berperan istilah itu ya. Kalau melihat kasus yang sering kita hadapi anak-anak itu sebenarnya kontrolnya ya anak. Kita itu hanya statusnya mengarahkan.
istilahnya pemilihan hal yang positif atau hal yang negatif gitu. Jadi kita hanya paparan, kemudian anak memilih. Nanti di situ endingnya adalah anak kesadaran. Itu yang diharapkan oleh guru, mungkin seperti itu. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Luar biasa. Kita kasih kepada Bu Balkis. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, betul ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Balkis tadi ternyata bahwa tentu saja kita sendiri yang mempunyai kontrol terhadap murid kita, mungkin dengan cara kita mendidik murid dengan baik sampai murid itu menyadari. Nah, kemudian apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan yang terjadi pada peristiwa itu bergantung pada masing-masing sesuai dengan kebutuhan diri mereka saat itu. Nah, selanjutnya, jadi apa yang diperoleh dari materi pertama? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan dialog dengan murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kesadaran diri. Disiplin positif mengajarkan untuk bersikap ramah dan tegas pada saat yang sama, bukan bersifat kasar atau keras dengan berbagai hukuman atau bersikap permisif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif juga dapat membantu peserta didik menyadari sebab dan akibat yang berpengaruh dari apa yang dilakukannya, sehingga dapat menjauhkan diri dari bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi serta tindakan lainnya yang menyimpang. Nah, selanjutnya, budaya positif apa yang ingin Bapak Ibu guru lakukan untuk sekolah atau kelas? Nantinya akan saya bagikan sticky note, kemudian Bapak Ibu silakan tempelkan di sini ya. Jadi setiap guru itu kan punya keinginan ya, kayak pengen melakukan apa tentang budaya positif yang hendak sampaikan kepada anak-anak nanti, yang orientasinya itu bisa mengarah ke pendidikan dan kemajuan yang lebih baik. Budaya positif kan banyak ya Bapak Ibu. Misalkan kayak setiap hari melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dan juga mungkin Bapak Ibu punya inovasi dalam menerapkan budaya positif. Nanti kita bisa share di sini. Bisa jadi budaya positif yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu lebih baik daripada yang saya terapkan sekarang di sekolah. Atau murid yang
Nah burung tempe. Nah burung tempe itu saya kan. Paragan lagi terus tidak kalau anak-anak. Soalnya kan saya gantian. Boleh minum jasa. Luar biasa. Lulus ya. Sana ya Pak. Yang sana oh itu shit kali. Maka upayanya jadi bukan dibutuh ya. Itu kondisi Oh iya. next dibutuh. Oke ya. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan budaya positif apa yang ingin dilakukan di sekolah. Ya, saya minta Bu Debbie buat membacakan ya. Berapa bel? Nah, saya membacakan salah satu titik Bapak Ibu ya. Budaya positif melaksanakan kebiasaan untuk membaca Asmaul Husna atau membaca bacaan juz amma sebelum melaksanakan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Debbie yang telah membacakan satu budaya positif dari temannya. Selanjutnya Bu Batis, saya minta Bu. Silakan baca milik temannya. Kami juga belajar budaya positif. Yang pertama itu saya bacakan ya. Bagus kok. Membaca buku cerita sebelum pembelajaran karena sebuah literasi yang Literasi ya, oke, terima kasih Bu Batis. Satu lagi, ya, satu lagi tepuk tangannya biar Bu Feni, Bu Feni. Oh, Nana ya, Mas. Ini salah satu Pak. Ya, budaya positifnya saya sendiri ini adalah kebiasaan mengantri utama, entah itu mengantri masuk, isi ke kamar mandi ataupun ke kamar. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat ketiga dari teman-teman kita. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren, luar biasa. Dari budaya positif yang Bapak Ibu tuliskan, ya, dan yang tadi dibacakan oleh beberapa teman kita sudah sangat bagus sekali. Ada yang peduli, ada yang menerapkan kebiasaan mengantri, ada juga yang menerapkan program kapten sehari. Kapten itu program apa, Pak? Sudah pernah ditanya ada kapten sehari Pak. Kapten sehari itu mengenalkan kepemimpinan pada murid di mana hari itu yang menjadi pemimpin kelas, menjadi apa namanya yang mengajukan seperti itu hadiah. Oh iya ya, Masya Allah, ya tepuk tangan Bapak ya. Ya, jadi ini bisa sharing bersama ya. Jadi ada menerapkan program kapten sehari di kelas. Artinya tadi yang Pak dia sampaikan ya, setiap orang punya jiwa kepemimpinan sehingga kita bisa melatihnya dengan cara bergilir seperti itu. Kemudian juga ada membaca buku cerita, literasi, dan punya Bu Dewi kebiasaan 5S, kemudian bersyukur, kemudian berbuat baik yang luar biasa, kemudian juga membiasakan bertutur kata yang sopan dan santun.
Lalu juga ada budaya positif yang ingin saya terapkan, kesadaran untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, luar biasa sekali. Dan harapannya ketika Bapak Ibu guru menuliskan budaya positif yang ingin dilakukan, bisa diterapkan di kelas masing-masing sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya materi kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu, dan pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira Bapak Ibu guru pernah melakukan itu ya? Kita pernah melakukan semacam upaya untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, kemudian juga ingin mendapatkan hadiah atau juga mendapatkan uang, dan tentu itu mendorong perilaku kita untuk seperti apa. Jadi mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Betul mau jawab? Monggo. Ya, menurut saya terkadang kita ingin menyenangkan orang lain untuk membuat orang lain itu terkesan atau mungkin tersenyum, apalagi syukur-syukur dapat uang deh Pak, itu kan hal yang sangat menguntungkan bahkan seperti itu. Ya, jadi pernah Pak melakukan seperti itu untuk membuat orang lain terkesan dan tersenyum. Jadi merubah perilakunya, alasannya karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Dewi, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Bu Dewi. Ya, mungkin Bapak Ibu semua pernah melakukan itu, bahkan anak-anak kita pun pernah. Ya, di antaranya tadi yang kita sampaikan oleh Bu Dewi sudah cukup lengkap sekali. Kemudian teori motivasi perilaku manusia yang mendorong peristiwa tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal diantaranya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi yang lain untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan yang tadi di awal berlaku sama dengan hukuman, ya. Jadi penghargaan itu berlaku sama seperti hukuman. Nah, dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan yang eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, yaitu anak akan menjadi ketergantungan, tidak menyadari tindakan yang baik. Terus yang kedua, penghargaan itu menghukum. Nah, kenapa? Karena jika misalkan anak itu yang sama-sama bekerja kerasnya tadi kemudian dikalahkan oleh satu orang itu, akhirnya merasa dirinya itu dihukum oleh penghargaannya sendiri. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, ya lebih banyak membuat kesalahan karena wanita jawaban lebih duit nyimpan ulang lagi dari duit maning seperti itu. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif, berhenti berkembang dan mematikan kreativitas. Terus yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah, Bapak Ibu, nanti itu sudah ada lembar benar salah ya. Nanti kita bermain benar salah. Menurut Bapak Ibu, yang nanti saya bacakan termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman berarti salah, kalau konsekuensi benar, ya. Paham ya Bapak Ibu? Nah, nanti ketika
Saya aba-aba 1, 2, 3 angkat. Nah, kita mulai mengangkat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang B itu konsekuensi, yang S hukuman. Ya, oke. Tadi bukan ini ya, ini belum fokus. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ulangi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, yang hukuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dan benar konsekuensi yang benar adalah hukuman. Nanti ada waktunya. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya betul. Terus kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terus yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jawabannya adalah Jawabannya apa? Jawabannya adalah hukuman. Konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pada pelajaran olahraga. Nah, kita lihat sini, ya kan? Jadi sengaja. Jadi lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu tidak apa-apa karena pada saat pelajaran berolahraga seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau menulis itu namanya kalau menulis sebanyak 100 kali ya itu hukuman. Ya, karena akan menjerat kepada anak. Kemudian, bahasa Indonesia, konteksnya ya. Jadi konsekuensi. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kenapa demikian? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit ya untuk jangka waktu lama. Terus sebaliknya, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman akan membuat anak membenci ya kedisiplinan. Sebaliknya, anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksakan, dan sebaliknya untuk konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus sebaliknya, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga akan berdampak pada anak untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Dan yang terakhir, hukuman membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sebaliknya, konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, di out. Nah, materi yang kedua yaitu baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan ini sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang perlu diingat, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Tadi kayak kapten ya, itu luar biasa. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Terus fokus pada proses. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, diantaranya 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat keadilan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu diantaranya restitusi yang nanti akan dibahas pada materi ke-5. Kemudian untuk materi yang ketiga, ya sebelum kita materi ketiga mau speaking dulu lagi ya, biar jenuh ya. Speakingnya apa? Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, coba dulu. Oke ya, udah ya, sekarang 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Luar biasa. Selanjutnya keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Menurut Bapak Ibu betul atau salah? Silakan diangkat. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? 1, 2, 3. Salah. Iya, betul ya. Kenapa demikian? Nah, keyakinan itu merupakan kesepakatan dari anak yang dibuat bersama-sama. Sedangkan peraturan itu terbentuk karena sudah ada ya. Jadi anak mengikuti, bukan karena
dari kesepakatan yang mereka buat. Selanjutnya yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah. Betul atau salah? Nah, betul benar ya. Kenapa benar? Ya, kenapa benar? Karena nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan ke siswa kan ada banyak ya. Jadi ada ada peduli, saling menghormati, terus kemudian rasa kasih sayang, terus gotong royong, apalagi jujur. Nah, itu orientasinya ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan tersebut? Pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu termasuk nilai kebajikan apa, Bapak Ibu? Mengenakan helm saat mengendarai motor termasuk nilai kebajikan apa? Budi mau jawab? Menggunakan helm saat mengendarai motor termasuk nilai kebajikan disiplin, komitmen. Disiplin dan komitmen. Ada yang punya pendapat lain? Disiplin atau komitmen ya? Coba dari Bu Dewi. Bu Bakis? Keselamatan itu ikutnya apa? Keselamatan dari Bu Bakis. Oke, kita bagikan tanggapan dari Bu Dewi dan juga Bu Bakis. Kira-kira menggunakan helm saat mengendarai motor itu keselamatan atau tadi komitmen ya? Bisa saja kayak komitmen itu kan berarti menggunakan helm setiap kita berkendara untuk menghindari untuk menghindari kecelakaan ya. Nah, sedangkan tadi Bupakis ya itu keselamatan. Nah, terus apa jadinya yang benar? Yang benar itu adalah keselamatan. Ya, jadi menggunakan helm saat mengendarai motor merupakan bentuk nilai kebajikan keselamatan. Kenapa? Ada nilai kebajikan itu ada sangat banyak sekali ya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Apa? Coba ya, tanpa konten. Kebersihan ya, luar biasa. Dibandingkan ya. Yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar, sopan dan santun. Ya, jadi seperti itu ya. Menggunakan helm merupakan nilai kebajikan keselamatan, terus membuang sampah adalah menjadi kebersihan, terus dilarang menggunakan kata-kata kasar, yaitu sopan santun bisa, dan juga bersikap positif atau hormat juga bisa. Dan yang pertama juga nggak apa-apa, komitmen juga termasuk, bukan salah ya, itu betul. Karena apa? Menggunakan helm ketika kita berkendara itu kan suatu perilaku yang menjadi keselamatan kita. Walaupun sangat dekat ya, dekat dengan korsa helm, tapi kan di jalan kalau ada apa-apa, ketemu polisi seperti itu, bisa juga komitmen. Nah, selanjutnya ini ya Bapak Ibu, nanti saya akan berikan sekilas lagi, silahkan ditulis bentuk-bentuknya. Selalu
Satu-satu apa semua? Semua Pak. Setengah jam. Dibagi aja, dibagi. Ya, Pak. Nasi ya benar aja. Nasi benar aja. Soalnya itu soalnya ya. Kita ke guru satu boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya seperti itu. Kayak tadi mengendarai motor menggunakan helm itu keselamatan, terus membuang sampah tempatnya adalah kebersihan seperti itu. Juga delapan. Jadi yang mengerjakan yang pakai pakaian ini. Boleh nggak apa, nggak apa. Silakan. Berarti ikut aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 16 ya. Adil. Jadi ini 1, 2, bukan 2, tiga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Istri jangan berlari. Saya bukan. Katakan. Orang ya, oke. Ya, selesai. Apa kata? Langsung saja di Ada. ya. Oke. Menurut Bu Dewi. Yang nomor 1, peraturan selalu kembalikan dulu ke tempatnya, termasuk keyakinan jelas tanggung jawab. Oke, selalu kembalikan dulu ke tempatnya, tanggung jawab, betul sekali. Karena apa? Jadi ketika misalkan ya kita pinjam buku, kemudian kita kembalikan pada tempatnya, berarti sudah ada tanggung jawab dari dirinya. Terus Bu Feni dilarang membantu orang lain. Saling menghormati orang lain. Oke, bagus ya. Terus selanjutnya kita disiplin ya bisa. Kemudian yang keempat Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, termasuk berarti kasih kasih sayang. sayang. Oke, terima kasih. Terus Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Terus kemudian pergantian atau mengambil giliran, berarti kesadaran belajar disiplin atau kedisiplinan. oke ya. Terus Menggunakan masker itu ada 2 ya, Pak? ya bisa nggak apa. Yang Coba. yang kedua biar glowing, Pak. Oke. Terima kasih Pak Mustafa. Jangan berlari di kelas. Atau koridor. Ya, ketertiban. Ketertiban ya betul. Nah terima kasih Bu Markis, kita lihat jawaban yang sebenarnya. Nah yang pertama tanggung jawab. Terus yang kedua adalah menghormati orang lain. Terus yang ketiga
menghormati orang lain, berkomitmen disiplin, termasuk juga komitmen ya, bersama komitmen. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan. Ya, kemudian menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, bentuk dari keyakinan kelas kesehatan dan bergantian atau menunggu giliran, termasuk keyakinan kelas menghormati orang lain. Tadi mengantri ya Pak Mus. Bersabar, mengerti kesabaran kita. Terus gunakan masker, ya kesehatan juga bisa keselamatan. Nanti ada kelebihan. Terus kemudian juga ada kebutuhan untuk penguasaan, ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan seperti itu. Nah, lanjut saja ke materi yang kelima, yaitu posisi kontrol. Nah, silakan Bapak Ibu dilihat ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur
Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi ada 3 peristiwa tadi ya, yang mana ada posisi guru sebagai penghukum, terus membuat rasa bersalah, kemudian posisi teman, terus posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Lalu perbedaannya apa? Jadi ketika guru bertindak sebagai penghukum, maka akan membuat anak menjadi kayak memberontak ya, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kemudian jika guru posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, itu akan berdampak pada apa? Akan menyembunyikan, menyangkal kebohongan. Kemudian untuk posisi guru sebagai teman, itu akan membuat anak menjadi ketergantungan. Terus yang keempat, sebagai pemantau, itu hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Terus yang paling bagus adalah posisi manajer, yaitu anak bisa dikuatkan pribadinya, sehingga ketika anak berbuat kesalahan, kita bisa melakukan upaya-upaya anak-anak agar meminimalisir kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya adalah ini Pak, pernyataan. Menurut Bapak Ibu ya, nih saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk bentuk kontrol yang mana Bapak Ibu? Boleh silakan Bu Dewi. Pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti termasuk pembuat rasa bersalah, Pak. Ya, jadi posisi kontrolnya membuat rasa bersalah karena ada ungkapan dari Bapak Ibu guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat anak merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya ya. Coba Bu Feni, kira-kira apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Tadi ada 5, teman, membuat rasa bersalah, penghukum, terus manajer, pemantau. Penghukum, kamu tidak belajar, kamu tidak pernah belajar melakukannya ya. Jadi apa? Penghukum ya. Terus coba Bu Ika. Bukan. Ih, tadi kemana? Sebentar lagi Pak. Terus, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu termasuk Teman, ya betul Bunda. Terus berikutnya Bu Heni, apakah kamu mau mendapatkan stiker tidak hari ini?
teman. Nanti kita lihat ya. Terus berikutnya Bu, Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Posisi pengontrol manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Terus Bu Romi, kamu selalu yang paling terakhir hukum. Coba kita lihat ya. Pertama, membuat rasa bersalah yang betul. Terus yang kedua penghukum. Terus yang ketiga, ayolah apa dari bapak ibu teman. Terus yang keempat, pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Terus yang kelima, manajer. Terus yang keenam, menghukum. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru terhadap murid? Sebagai apa? Bu Ika sebagai teman, kemudian Pak Dia sebagai apa, Pak? Kemudian dari Bu Pakis sama, oke ya. Nah, menurut Bapak Ibu semua, bagaimana posisi kontrol ideal bagi seorang guru terhadap murid? Yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena mengacu pada restitusi yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi permasalahan sendiri. Seperti itu. Nah, tibalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu biasa diterapkan dalam proses pembelajaran ketika ada suatu anak yang bermasalah. Kemudian kita melakukan pemanggilan kepada anak tersebut untuk mencari jalan keluar, bukan hukum. Ya, jadi setelah kita tahu bahwa anak itu berbuat salah, selanjutnya kita panggil anak tersebut dan kita lakukan restitusi. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yaitu apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kayak anak diajak berdiskusi, berdialog, ngobrol. Kemudian yang kedua, setelah ada ungkapan itu, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu misalnya nilai-nilai apa saja yang telah disepakati. Terus yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan begitu anak-anak akan mencari solusinya sendiri. Terus pertama tahapan menstabilkan identitas, ya, tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Dan baiklah, jika saya rangkum dari materi 1 dan materi terakhir, ya, menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka makanya apa? Disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan yang didorong dengan teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang dampaknya akan muncul nilai-nilai kebajikan universal berupa keyakinan kelas. Terus berikutnya model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang di dalamnya ada yang posisi kontrol, di antaranya 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5
manajer. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu dilakukan dengan tahap segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi kebutuhan, dan ketiga menanyakan keyakinan. Dari situlah akan terbentuk realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, termasuk kebutuhan dasar manusia yang 5 itu, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kesabaran. Yaitu Bapak Ibu, materi 1 dan 6 sudah disampaikan. Selanjutnya refleksi yang terakhir adalah apa harapan Bapak Ibu guru kepada murid di masa depan. Silakan boleh ditulis kemudian ditambahkan di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meneruskan refleksi ya untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama saya jadi tahu tentang keyakinan dan disiplin positif, harapan murid di masa depan menjadi murid yang cerdas, berkualitas dan berakhlak mulia. Kemudian harapan kepada murid di masa depan menjadikan peserta didik yang memiliki iman dan takwa serta ada. Terus harapan saya kepada murid menjadi murid yang memiliki motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam diri sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terus harapan saya hanya mengejar nilai dalam bentuk angka, tapi juga dalam bentuk karakter, tidak hanya mengejar oke bagus ya. Oke Bapak Ibu guru, refleksi dari Bapak Ibu guru semua sangat bagus sekali dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk semuanya.
Dan dari saya kiranya ada kekeliruan atau salah kata ataupun tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.